Yang jelas begini ya, kita ini kadang-kadang banyak menuntut anak. Anak harus begini, anak harus begitu. Tapi kadang-kadang kita sebagai orang tua lupa apa tugasnya orang tua kepada anak. Padahal itu yang menentukan anak kita jadi baik apa enggak. Itu yang menentukan anak kita ini dapat ridho atau tidak. Bahkan anak kita di surga atau di neraka. Karena itu anak kita akan menjadi baik kalau kita mempersiapkan dengan yang baik untuk anak-anak kita. Kalau tidak, ya kecewa nantinya. Kecewa di dunia dan kecewa di akhirat, saudara. Dikatakan oleh Nabi SAW, "Awwalu ma yata'allaqu birrajul yaumal qiyamah ahlu wa auladuh." Pertama nanti yang akan menuntut manusia di hari kiamat itu istri dan anak-anak. Fayugifunahu baina yadillah subhanahu wa ta'ala. Anaknya akan menghadapkan orang tuanya, menuntut orang tuanya di hadapan Allah. Sambil menyatakan, "Ya Rabbana, khudh lana min haqqina minhu, fa innahu ma yu'allimuna ma najhal wa yut'imuna al-haram wa nahnu la na'lamu dzalik." Ya Allah, aku menuntut dari orang tuaku karena belum pernah mengajari aku ilmu agama. Belum pernah mengajari aku akhlak. Belum pernah mengajari aku kewajiban-kewajiban. Dan sengaja dia memberikan aku makanan haram. Padahal aku lahir tidak kenal dengan haram. Karena itu jangan kita sia-siakan anak kita. Karena kita lebih mementingkan duniawi kita, usaha kita. Lah, hati-hati. Tu'matul haram, makanan haram akan menjadi sebagai penentu, saudara. Akan menjadi sebagai penentu. Kita kadang-kadang pingin pekerjaannya maju, utang sama bank, riba, melakukan perbuatan dosa besar, hanya pekerjaan. Tapi kita nggak sadar itu akan menjadi darah daging anak kita. Tumbuh dagingnya dan darahnya daripada yang haram. Mana mungkin akan menjadi anak yang soleh? Kira-kira kalau kita menemui ada seorang tua membakar anaknya hidup-hidup, kita bisa bayangkan sadis bener itu orang tua. Mana mungkin orang tua ada punya sifat begitu? Ketahuilah, orang tua yang ngasih makanan haram kepada anaknya lebih sadis, karena dia akan menjadikan anaknya menjadi penghuni neraka. Karena Nabi menyatakan kullu lahmin nabata min haram naru aulabih. Lebih baik api yang tumbuh pada jasad manusia, jangan makanan haram, jangan daging yang dari haram yang tumbuh daripada jasad manusia. Dan itu hati-hati, kita sebagai aba paling bertanggung jawab terhadap anak-anak kita. Kita didik, kenalkan dengan salafnya, kenalkan dengan orang-orang yang soleh, supaya menjadi anak-anak yang soleh. Alhamdulillah, kita terima kasih kepada orang-orang tua kami yang telah mendidik kami dengan bagus. Ya, kita dulu kalau sholat berjamaah harus al-walid tidak memulai kecuali anaknya sudah komplit. Atau kita masih kecil dulu dibangunin. Kadang-kadang al-fajr sujud ma'anom sudah, enggak tasyahud sudah, sampai ketiduran, tapi dibiarkan begitu. Tapi dicari anaknya. Kalau kita kan enggak. Kita akan mengajak anak kita kalau rekreasi. Kita akan mengajak anak kita, ingat anak kita kalau kita merasakan makanan lezat, oh anak kita. Kalau kita akan mengingat anak kita kalau ada pakaian yang bagus, yang lucu, oh dijahitkan untuk anak kita. Tapi kalau ketika sholat kita nggak pernah ingat sama anak kita. Anak kita sholat nggak? Kalau kita baca Quran, kalau kita ada di majelis ini, kita kadang-kadang nggak ingat sama anak kita. Padahal ini penting, saudara. Masih ingat kita orang tua dulu membawa anaknya untuk hadir dan diajak untuk ziarah. Bagaimana ke Tanggul, ke Habib Soleh, Habib Husain bin Hadi, kepada para habaib. Masih ingat kita dulu. Tapi sekarang khalas, tidak ada. Diajak ke Taman Safari. Syufut timsah, syuful gurud, melihat kera, melihat buaya, melihat itu. Orang soleh nggak kenal. Atau kadang-kadang kita memaksakan diri, kadang-kadang beli kredit TV untuk melihat penampilan bagaimana artis, bintang film. Akhirnya anak kita nggak kenal orang soleh. Yang diketahui itu.
anak kita nggak hafal hatta nasabnya sendiri, hatta nasabnya Nabi, tapi hafal pemain sepak bola. Ada minat taksir, hati-hati loh ya. Jangan kita anggap ini adalah enteng. Anak kita yang akan menuntut kita nanti dari kiamat. Anak kita yang akan menjadikan sebab kita masuk neraka nanti dari kiamat. Dan ini bukan main-main. Ini amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itu ayo kita sadari bahwa tarbiyah ini adalah sangat penting, pendidikan ini sangat penting, dan jangan sampai kita menjadi orang yang lalai terhadap anak kita. Akhirnya anak kita akan musuh. Berkata, inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum, kata Allah. Sesungguhnya anak-anak kamu, istri kamu jadi musuh nanti kepada kamu nanti di hari kiamat. Kalau kamu tidak arahkan kepada agama Allah, kalau kamu tidak arahkan untuk taat kepada Rasulullah SAW, akan jadi musuh yang kamu cintai, anak-anak kamu sendiri dan istri-istri kamu. Mudah-mudahan mereka semuanya dijadikan anak-anak yang selamat, anak-anak yang soleh, anak-anak yang manfaat dunia sampai akhirat.